istirahat dulu bro. Ini kita sudah perjalanan kira-kira setengah ya, dapat setengah kira-kira. Kita istirahat dulu, ngadem motor si Vario 125 sambil menikmati pemandangan ini lur. Pemandangan wow, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Afam Dikri. Pada hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2023. Morai? Ambu uli kobong. Apa be? Lagi terakhir mau ganti uli kapan? Suwi ya? 2 bulan lalu. Kita berada di jalur Bromo ini lur, tepatnya di arah Puspo Wonogiri. Kita akan mencoba ngopi ya lur ya, Frit Mori ya ceritanya, bukan San Mori tapi Frit Mori. Friday morning reading, bukan Sunday morning reading. Bagaimana keseruan perjalanannya sambil melihat pemandangan yang indah? Terus simak videonya ya lur, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita lanjutkan perjalanan lur. Ini kita posisi sudah di paling belakang ini lur. Nah, ini motor Thunder. Alhamdulillah lur, pada hari ini Jumat ini kita bisa mengadakan jalan-jalan pagi ya. Kita menuju ke Cafe Ono Kopi, yaitu di arah Bromo lur ya. Bisa menikmati kopi sambil menikmati pemandangan yang indah, yang sejuk. Berbagai hidangan bisa kita nikmati, seperti makanan khas pedesaan lur, itu yang paling menarik. Menu-menu yang tidak ada di perkotaan bisa dicari di Ono Coffee Cafe. Silakan dulur-dulur, bagi yang berminat bisa langsung cus ke sana ya. Kalau misalkan ke Bromo bisa mampir dulu, bisa rest dulu di Ono Coffee salah satunya. Banyak sih sebenarnya lur untuk wisata sebelum Bromo itu, kayak misal Edelweiss atau Cafe 360 itu banyak lur, bisa silahkan dicari di Google ya, referensinya banyak sekali, silahkan dipilih mana yang cocok. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas itu, kita bahas pemandangan yang indah ini lur. Jadi ini saya tetap menggunakan motor andalan Vario 125 tahun 2018 dengan menggunakan helm INK plus kamera GoPro 7 warna hitam. Ini kalau saya pribadi sih sudah lumayan bagus ya untuk kameranya. Sudah ada fitur ACE nya, electronic image stabilizer, itu sudah bisa meminimalisir goncangan-goncangan yang ada, khususnya ketika menemui jalan-jalan yang tidak halus, tidak rata. Ini saya menggunakan resolusi 1080x30 fps ya. Salah maaf, 1080x60 fps. Jadi kalau video saya sebelumnya itu resolusinya 1080x30 fps, untuk sekarang ini saya naikkan jadi 60 fps ya. Untuk hasilnya silahkan dulur-dulur cek sendiri, dulur-dulur nilai sendiri perbandingannya seperti apa. Kalau saya pribadi perbandingannya sangat mencolok, termasuk yaitu ketika perpindahan gambar ke gambar ya,
gerak satu ke gerak yang lain itu nampak sekali lumayan lembut lah. Kalau dinaikkan lagi ke 120 fps sih bisa saja, tapi belum saya coba. Bagi para traveler khususnya tidak afdol kalau belum berkunjung ke Gunung Bromo ya. Jadi Gunung Bromo ini menjadi salah satu spot sunrise terbaik di Indonesia ya. Jadi nggak heran kalau memang kawasan Gunung Bromo ini tidak pernah sepi dari pelancong atau pengunjung. Jadi tidak hanya pengunjung dari domestik, juga banyak pengunjung dari mancanegara yang berkunjung ke Gunung Bromo. Masa lur, sampean-sampean yang dekat dari Bromo nggak pernah main ke Bromo. Jadi mumpung kita berada atau sedang menuju ke Gunung Bromo, kali ini saya ingin membagikan beberapa tips apabila dulur-dulur semua ingin berkunjung ke Bromo. Yang pertama yaitu rute dan akses menuju Gunung Bromo ya lur ya. Jadi Gunung Bromo ini memiliki 4 pintu masuk lur ya, dari Malang, dari Probolinggo, dari Pasuruan, dan yang terakhir dari Lumajang. Tapi yang saya lewati untuk saat ini saya lewat dari Pasuruan, soalnya saya berangkatnya dari Pasuruan lur. Jadi yang pertama itu misalkan kita berangkat katakanlah dari Surabaya ya, bisa lewat ke Tongas Probolinggo, kemudian lanjut ke Sukapura, Cemoro Lawang, dan sampailah ke Bromo. Atau kalau dari Pasuruan ya, yaitu lewatnya Tosari, Wonokitri. Kalau dari Malang itu lewatnya Tumpang, Gubuk Klakah, Ngadas, Jemplang, kemudian sampai ke Bromo. Yang kedua yaitu kapan Gunung Bromo ini terlihat lebih cantik dari biasanya? Jawabannya yaitu di awal musim kemarau ya. Jadi dulur-dulur semua jika ingin berkunjung ke Bromo itu kalau bisa awal musim kemarau. Karena apa lur? Karena selain kalau musim hujan itu ada kabut lur yang menutupi pemandangan sekitar. Jadi usahakan ketika ke Bromo itu di awal musim kemarau. Selain itu juga setelah hujan kan tumbuhan-tumbuhan bertunas, sehingga pemandangannya itu lebih hijau, lebih menarik lur ya. Tips yang ketiga yaitu lur, ketika ingin berkunjung ke Gunung Bromo usahakan jangan weekend atau liburan panjang lur. Soalnya apa lur, pasti rame guys. Sudah dipastikan pengunjung lokal atau mancanegara itu rame ketika weekend atau liburan panjang. Saya itu pernah dulu pergi ke Bromo hari Sabtu lur. Masya Allah ramenya lur. Masuknya itu sudah rame. Kemudian ingin ke kawah Gunung Bromo itu lur, lihatnya itu lho, waduh, tangganya penuh, sama sekali nggak bergerak. Ya sudah, akhirnya saya hanya berkeliling di lautan pasir kemudian pulang wis, nggak jadi naik ke kawah Gunung Bromo. Tapi untuk hari ini hari Jumat ya, ini kalau tak lihat-lihat nggak kok sepi ya. Jadi kalau bisa dulur-dulur semua pergi ke Bromo itu jangan weekend atau liburan yang panjang. Kemudian yang keempat tipsnya yaitu berangkat malam bagi dulur-dulur semua yang ingin melihat sunrise secara langsung ya. Jadi semuanya itu dikembalikan ke budget masing-masing ya. Kalau misalkan budgetnya banyak, oke lah kita menginap di sekitaran Gunung Bromo. Tapi kalau untuk dulur-dulur semua yang budgetnya itu pas-pasan, ya lebih baik berangkatnya itu malam. Jadi ketika sampai sana sudah menjelang subuh ya. Jadi perkiraan berangkat itu jam
jam berapa ya, jam 1 atau jam 12 lah, pokoknya mentok-mentok sampai Bromo itu kurang lebih jam setengah 4 atau jam 3 itu kira-kira sudah bisa menyambut sunrise ya. Kemudian tips selanjutnya, karena ini kawasan gunung lur ya, pastinya udaranya itu sangat dingin ya, jadi usahakan dulur-dulur semua memakai sarung tangan ya. Karena apa lur, ketika kita motoran, tangan ini rasanya kayak setengah ini loh, mati gitu loh, kayak tangan ini masuk ke dalam es ini rasanya. Jadi usahakan dari rumah itu sudah mempersiapkan diri dengan membawa sarung tangan. Kemudian jangan lupa pakai sepatu lur, kaos kaki pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit, kecuali untuk cadangan ya, sandal jepitnya bisa dimasukkan ke dalam jok motor. Tips terakhir dari saya, mungkin bagi dulur-dulur semua yang ingin berkunjung ke Gunung Bromo, bisa membawa bekal makanan ringan dan air secukupnya ya. Ya memang sih di Gunung Bromo itu banyak sekali pedagang-pedagang makanan lur, seperti mie ayam, bakso, pecel, dan lain sebagainya. Tapi jikalau dulur-dulur semua budgetnya pas-pasan, bisa lebih hemat dengan membawa makanan dan minuman dari rumah atau beli di perjalanan. Insya Allah itu lebih menghemat lagi lur ya. Oke, itu mungkin tips yang bisa saya bagikan lur. Ini dari tadi kok sepi ya, nggak ada musik-musiknya ya. Ini coba kita sambil mendengarkan musik lah, kita iringi musik lur. Jackie Boot kita persembahkan untuk Sukidul itu lur. Jadi dia motornya Kalong 70 cc tapi mesinnya Satria Oversize 200 cc. Lah ini lur penampakan dari Sukidul Honda Kalong 70 cc tapi diganti dengan mesin Satria, kemudian di oversize 200 cc. Wah ini ada orang gerak jalan ini lur, kayak lur. Jadi di depan ini merupakan petarung ya. Jadi beliau selalu berkata, saya ini petarung bukan pewarung. Jadi mungkin ada filosofinya ya di balik kata-kata petarung dan pewarung. Kemudian di depannya itu ada dua Vespa ya, Primavera itu kalau nggak salah ya, merah sama hijau ini. Lur tak lihat dulu.
Ini saya bolak-balik lihat spion soalnya sambil ngecek baterainya. Nah, ini Vespa Primavera Sprint ya kalau nggak salah, ini Vespa 4 tak warna hijau, warna favoritnya cewek-cewek ini. Untuk harganya silahkan cek sendiri berapa, saya kurang tahu ya, karena saya bukan maklar motor. Untuk perkiraan sih sekitar berapa ya, 50-an ada nggak lur ya? Mungkin ada yang tahu silahkan komentar ya, bagi dulur-dulur pecinta Vespa 4 tak. Mungkin ada komunitasnya sendiri mungkin ya, silahkan komentar bagi dulur-dulur kita yang tahu, biar anggota kita yang lain bisa lebih tahu juga, termasuk saya. Kita berjalan pelan-pelan ini sambil nyalip-nyalip Siti lah, nggak apa-apa. Suasana pedesaan sangat terasa kental ya. Ini lika-liku jalan menuju Bromo. Ini nanjak terus lur, ini perjalanannya. Saya menggunakan Matic ini ya, enak tinggal gas tok. Kemudian di depan itu ada 2 Ninja lur, hijau sama kuning ya. Kalau yang kuning itu kayaknya limited edition, itu warnanya itu susah nyarinya ya, kayak ini nih, apa ini, pickup ini. Beda ya, beda. Ini Ninja, untuk tipenya saya kurang begitu tahu ya. Kalau hijau ini kayaknya lebih tinggi daripada yang kuning kayaknya loh. Tapi yang kuning ini warnanya langka dia. Kalau dari segi harga juga saya kurang begitu paham lur. Mungkin dulur-dulur pecinta motor Ninja ada yang tahu perkiraan harganya itu sampai berapa, bisa komentar di kolom komentar biar wawasan kita semakin bertambah. Kita ngikuti bapak-bapak ini saja lur ya. Di depan ini ada apa ini, Scoopy ya. Scoopy ya 11-12 lah, sama Vario. Sama, hampir sama. Sebenarnya sih untuk naik pegunungan seperti ini enaknya pakai motor laki ya, motor koplingan lah, enak kalau menurut saya itu. Tapi berhubung saya hanya punya Vario ya, oke lah, kita nikmati saja. Enaknya itu kalau pas turun itu lur, bisa apa ya, mengurangi gaya gravitasi menggunakan gigi persnelengnya. Kita main kopling di situ sudah enak wis, tinggal kopling gas gitu toh wis. Lanjut kita lur, perjalanan masih lumayan panjang. Berapa kilo saya kurang begitu tahu ya, perkiraan ya berapa ya. Wah itu tadi Sukitul lur, Sukitul Berfuturia. Alhamdulillah lur, di depan ini sudah nampak tulisan Ono Coffee Cafe, artinya kita sudah sampai lur. Kita belok kiri lur,
itu kalau lurus jalan ke Bromo lur, jalannya menurun ini lur, parkirnya di sebelah kiri. Kita parkirkan si Vario dulu, nanti kita lihat ke atas ya, kita coba jalan ke atas sih, tak parkir sih lur. Kita coba jalan kaki ke atas lur ya. Jadi kita sampai di Onok Coffee Cafe ini langsung disuguhi dengan pemandangan alam yang begitu luar biasa. Di depannya ini semacam persawahan lur ya. Nah itu bisa kita lihat sendiri. Nah, ini ada Mega Pro lama. Kita coba naik ke atas sambil melemaskan kaki-kaki. Ini ada Pak Edi lur, dia naik beat. Nah untuk jalurnya seperti ini lur, kira-kira ini sangat menanjak ya. Kita coba nyebrang sambil ngambil gambar. Ini kalau dari kamera memang tidak terlalu tampak menanjak, tapi ini sebenarnya ya menanjak lur, tapi masih lumayan lah. Ini ninja. Oke lur, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.